Oke, kembali lagi di So Jadi Pandit. Jadi kali ini gue mau bahas dua pertandingan Champions League, yaitu Milan Spurs dan juga dua tim besar di atas kertas, yaitu Bayern Munchen dan juga Paris Saint-Germain. Oke, kita mulai dulu dari Milan. Milan main dengan 3-4-3. Di belakang Tatarusano karena Maignan masih cedera. Ada Kalulu, ada Kjaer, ada Thiaw, pemain muda 21 tahun. Terus di empat gelandang tengah itu ada Theo di kiri, Tonali, Krunic, dan juga Saelemaekers di kanan. Nah, di depan ada Leao dan juga Brahim Diaz serta Olivier Giroud. Spurs main dengan formasi yang sama persis dengan Milan, 3-4-3. Forster di Dyer, Romero, Longley, Perisic, Sar, Skip, Royal, Kulusevski, Son, dan juga Harry Kane. Sebenarnya secara sistem mereka nggak banyak berbeda. Ya, dengan 3-4-3-nya mainnya lebih ke apa ya kalau gue bilang, mengandalkan crossing, ya, mengandalkan crossing. Tapi kalau kita lihat dari babak pertama, dari awal Milan yang coba untuk menguasai, Milan mencoba untuk mencetak gol di awal. Terbukti lewat sebuah scrimmage Brahim Diaz di menit 7 bisa cetak gol. Ya, setelah sebelum itu kan ada double save ya dari Forster. Makanya gue kalau mau kritik Forster ya nggak bisa disalahin juga. Tapi gue lebih kritik defense dari Spurs yang memang sangat rapuh, terutama beberapa kali Leao itu mendapat dan Theo itu mendapatkan space yang begitu lowong di sebelah kanan. Ya, which is sisinya Romero sama Royal, yang nggak heran sih. Nah, setelah itu ya pertandingan sedikit lebih imbang karena Milan lebih track back, lebih mundur, lebih menjaga defense, memainkan counter attack karena mereka punya speed dari sisi Leao maupun Theo Hernandez. Jadi itu nggak ada salahnya mereka mengandalkan counter attack. Sedangkan Spurs ya mencoba untuk menyamakan kedudukan tentu saja. Tapi apakah mereka dapat peluang besar? Enggak juga. Mungkin ada satu peluang, itu pun offside dari Son dan juga Harry Kane karena habis itu. Selebihnya mereka tidak membuat peluang yang sangat berbahaya, terutama di babak pertama. Ya, shotnya juga ke arah kiper, entah headingnya melebar, ada 4 shots yang diblok. Jadi nggak banyak peluang yang bisa mereka ciptakan. Tidak ada peluang berbahaya sama sekali. Nah, sedangkan Milan, selain gol dari Brahim Diaz, mereka juga nggak dapat banyak peluang, by the way. Yang mereka tidak punya banyak peluang di babak pertama. Masuk babak kedua. Babak kedua tidak banyak berubah. Yang berubah adalah Spurs yang jauh lebih menekan. Sedangkan Milan mengadakan counter attack. Ya, yang dilakukan sebenarnya dari babak pertama menit setelah dia cetak gol. Justru Milan mendapatkan beberapa kali counter. Ya, beberapa kali counter dan beberapa kali peluang besar lewat heading Thiaw sama headingnya Keita di menit ke 80-an. Ya, itu masih melebar. Itu peluang besar karena lewat crossing kan. Lewat crossing lagi. Jadi secara sistem tidak terlihat dua tim ini punya sistem yang jelas, tapi lebih ke mainnya kick and rush. Kalau bahasa sepak bola Inggris tuh kick and rush ya. Jadi mainnya pakai fighting spirit. Bola langsung ke depan, direct, very direct. Tapi nggak ada tujuan yang begitu jelas. Jadi Spurs pun nggak dapat banyak peluang yang mereka bisa ciptakan. Nyaris nggak ada peluang besar. Sedangkan Milan di sini dicatat 4. Dicatat 4 ini menurut gue di 3 momen aja. Jadi bukan 4 momen. 2 momen itu terjadi di gol Brahim Diaz. Kan ada sempat Brahim Diaz rebound masih bisa di save. Itu menurut gue kalau di statistik Footmob itu termasuk big chances. Ya, jadi dalam satu momen gol bisa jadi terjadi 2 big chances. Jadi bukan berarti 4 big chances. Dia dari 4 momen itu bisa terjadi dalam 3 momen. Yang gue catat 3 momen ya, dan 3 momen tersebut dari 3 momen tersebut, dari 4 big chances mereka gagal 3 kali ya, dan itu sangat disayangkan karena mereka bisa menang lebih banyak gol dari Spurs ya, di kandang mereka, karena di leg kedua nanti akan main di Spurs. Nah, ini tidak mudah untuk Milan ya, jadi kemenangan 1-0 ini bukan garansi Milan akan udah pasti lolos. Apalagi ini menurut gue kedua tim ini punya gaya permainan yang hampir mirip dan kualitas yang hampir mirip. Jadi anything can happen di Spurs nanti ya, di White Hart Lane. Nah, maka dari itu
Menurut gue ini belum akhir dari Spurs, mereka masih punya peluang. Masih ya kalau bukan 50-50 tapi 55-45 lah. Ya maybe kayak kayak gitu. Nah, terus kita ke big match yang ditunggu-tunggu, yaitu Bayern Munchen berhadapan dengan Paris Saint-Germain di Parc de France. Ya, Parc de France ini markasnya dari Paris. Paris turun dengan 4-4-2 ya, dengan Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Ramos, Nuno Mendes. Terus di tengah itu Soye, Danilo Pereira, Verratti, dan juga pemain 16 tahun Zaire Emery. Buset, 16 tahun. Dan di depan ada Neymar dan juga Messi. Sedangkan Bayern Munchen turun dengan formasi yang menurut gua agak aneh, yaitu 3-4-3. Tapi 3-4-3-nya menarik karena 3 di belakang kipernya Sommer karena Neuer masih cedera, 3 di belakang Pavard, Upamecano mainnya luar biasa. Upamecano dengan De Ligt juga berapa kali melakukan intercept yang sangat penting, duelnya cukup bagus. Di kanan itu ada Cancelo yang mainnya ya kalau gue bilang kurang ya di pertandingan kali ini, karena kalau ya nanti gue jelaskan, pokoknya Cancelo ini agak kurang. Nah, di tengah ada Kimmich dengan Goretzka, di kiri ada Kingsley Coman, ya fullback, dia mainnya sebagai fullback. Dan di depan ada Sané, Musiala dengan Choupo-Moting. Nah, bagaimana jalan pertandingan? Expect dari gua adalah dua tim ini dua-duanya ingin keluar menyerang, karena Paris main di kandang, tentu saja dong, tidak mungkin dong di bayangan gua mereka akan main defense. Sedangkan Bayern Munchen setahu gua tidak pernah main defense. Yang dia bukan seperti klub favorit gue yaitu Real Madrid yang bisa bermain adaptif. Misalkan dia main di kandang lawan dulu, dia bisa main defense seperti di musim lalu dia main di kandang PSG kalah 1-0, itu mainnya defensif banget, bahkan nggak dapat peluang sama sekali, nggak dapat shots. Nah, tapi di leg kedua mereka membuktikan mereka bisa nyerang. Nah, Bayern Munchen setahu gue tidak seperti itu. Ya, jadinya gue berharap ini jual beli serangan. Ya, transisi cepat karena ada Davies di situ, ada Neymar yang punya speed, ada Nuno Mendes, Hakimi. Gue harapkan cepat, tapi ternyata di babak pertama Paris Saint-Germain nggak bisa berkutik sama sekali. Benar-benar nggak bisa berkutik. Mereka hanya nunggu di daerah pertahanan sendiri. Sedangkan Bayern Munchen dengan leluasa mereka memainkan bola, mengalirkan bola, dan yang cukup disayangkan adalah ketimpangan ini ya. Gue bilang ketimpangan daerah serangan dari Munchen. Lebih banyak daerah serangan dari Munchen itu berada di sisi kiri, yaitu sisinya Kingsley Coman, Choupo-Moting berapa kali juga di situ. Musiala itu lebih mendapatkan banyak peluang dari situ. Bahkan di menit-menit awal Choupo-Moting sudah mendapatkan space, dapat peluang, shotsnya masih melebar itu dari daerah kiri juga. Nah, sedangkan di daerah kanan Sané dan juga Cancelo ini cukup kurang mainnya. Bahkan beberapa kali sudah dibantu oleh Pavard. Pavard ini kan juga fullback juga kan murninya. Jadi dia beberapa kali juga sudah bantu. Tapi nggak jalan di sisi kanan. Nggak jalan sama sekali. Jadi ketimpangan itu yang membuat serangan Bayern Munchen ini kurang clinical di depannya. Tidak ada finisher yang bagus, tidak ada final pass yang bagus karena ketimpangan tersebut. Ya, tapi still mereka bisa cetak 10 shots di babak pertama. Ya, sedangkan Paris hanya mencetak 1 gol. PSG hanya cetak bukan 1 gol, 1 shots di babak pertama. Nggak ada peluang bahaya sama sekali dari PSG. Dan jujur, ya gua nggak ngerti lah mainnya itu kayak gimana ini. PSG babak pertama itu bapuknya minta ampun. Begitu juga dengan Bayern, sebenarnya nggak dapat peluang besar ya di babak pertama, tapi setengah-setengah peluang. Nah, masuk babak kedua nggak jauh berbeda ya. Di awal-awal Bayern Munchen tetap ngegas walaupun pergantian pemain, which is Davies menggantikan Cancelo, dari Paris itu Kimpembe masuk menggantikan Hakimi. Nah, ini udah nggak masuk akal nih. Kalau udah balik lagi ke formasi 3 back, ya memang PSG ini sering main dengan 3 back gimana mereka lebih nyaman memang. Nah, masuk Kimpembe jadi 3 back, di kanan itu si Zaire Emery ini, di kirinya Nuno Mendes. Nah, ini kan sudah membuktikan bahwa pelatihnya ini gue nggak ngerti. Mereka 4-4-2 aja mainnya defensif banget. Mereka tahu Bayern Munchen menguasai pertandingan lebih parah dari mereka, sehingga mereka tambah back dan jauh lebih main defense. Dan terbukti di menit 53 justru gol, justru kebobolan lewat Kingsley Coman, first touch, dan itu kesalahan Donnarumma, 100% kesalahan Donnarumma. Itu bola-bola seperti itu harusnya bisa dengan mudah mampu Donnarumma tangkap, tapi ya inilah, kadang-kadang satu pertandingan bisa jadi kipernya itu dalam satu momen bisa saja melakukan kesalahan karena masih manusia, dan itu dilakukan oleh Donnarumma. Nah, setelah itu menit 57 Fabian Ruiz masuk,
Mbappe masuk menggantikan Soya dan juga Zaire Emery. Nah, baru di menit 57 ini di mana dua pemain yang jauh lebih berkualitas masuk, di situ PSG mulai menekan. Menekannya dengan cara apa? Menekannya dengan cara pragmatis. Pragmatis itu dalam arti crossing dari jarak 2 gol dianulir Mbappe itu murni dari true pass, long ball. Ya kan, kalau kita perhatikan long ball, Fabian Ruiz kalau nggak salah itu long ball dan sayangnya offside ya dari Mbappe maupun Nuno Mendes pada saat memberikan assist. Jadi PSG pun tidak memberikan added value. Mereka hanya sekumpulan pemain-pemain bagus yang mengandalkan skill individu mereka dengan speed yang mereka punya. Dari babak pertama hanya mengandalkan counter attack, baru ketika kebobolan mereka coba untuk keluar tapi nggak bisa membuat sesuatu yang incredible lagi. Messi, Neymar itu tidak bisa perform di pertandingan kali ini. Memang kelihatan Mbappe ketika masuk jauh lebih memberikan bahaya walaupun hanya 2 gol offside. Ya. Dan ya, kalau gue bilang apakah ini akhir dari PSG? Gue bilang belum. Ya, gue bilang masih punya peluang tapi memang lebih sulit. Ya. Tapi memang lebih sulit. Tapi bukan berarti tidak mungkin karena di leg kedua nanti itu Paris sudah bisa memainkan trio ratusan jutanya, yaitu Messi, Mbappe dan juga Neymar. Itu sudah bisa main di leg kedua karena Mbappe kan tadi baru masuk di babak kedua. Nah, kemungkinan di leg kedua nanti tiga-tiganya akan main sejak awal. Nah, itu menurut gua akan menjadi plus point dari Paris dari segi serangan ya. Karena kalau dari defense itu justru menjadi kelemahan. Karena kelihatan kemarin ketika tiga-tiganya main bareng, ketika diserang mereka hanya bertahan dengan 7 pemain. Tiganya itu ngendok di belakang, di depan. Ya itu nggak bisa kita pungkiri lagi. Dan memang sudah seperti itu harkatnya, bahwa 3 pemain itu tidak akan defense. Nah, itu yang tampaknya gue rasa akan dimanfaatkan oleh Munchen. Ya, Munchen melihat nih space di belakang akan semakin lowong ketika 3 pemain depan itu dimainkan bersamaan. Nah, disitulah ya gue nggak tahu Sadio Mane sudah bisa main apa belum. Tapi kalau Sadio Mane sudah bisa main, wah ini akan berbahaya untuk PSG, terutama dari segi counter attack. Ya, dan feeling gue Bayern Munchen juga tidak akan parkir bus. Ya, mereka akan coba melawan. Mereka akan coba untuk menguasai pertandingan juga. Mereka akan coba untuk fight. Mereka akan coba untuk menyerang juga. Karena itulah identitas dari Munchen. Jadi, gue harap sih pertandingan leg kedua jauh lebih seru ya. Karena ini anti klimaks sekali. Leg pertama ini. Paris benar-benar tidak menunjukkan bahwa dia siap menghadapi Munchen dengan permainan terbuka. Itu yang menurut gue sangat disayangkan. Dan ya, gue gak heran sih. 3 pertandingan terakhir bahkan mereka meraih kekalahan dari PSG. Oke, segitu dulu dari gue. Kita lihat besok itu ada Chelsea dan juga ada Arsenal City. Itu yang seru. Kita akan bahas besok. Salam sepak bola.